Ahli sunnah wal jamaah ini adalah nama yang tampak akhir. Dia tidak nampak awal-awal. Ya, ini kalau Anda melihat di zaman abad pertama Hijriah, abad kedua Hijriah, itu belum nampak lagi nama ahli sunnah wal jamaah. Namanya dulu adalah al-musabbitah wal munazzihah, yang digawangi pada saat itu oleh Harith al-Muhasibi, al-Qalanisi, dan Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, yang pada saat itu adalah pejuang-pejuang Aswaja sebelum datangnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya ahli sunnah wal jamaah itu pada zaman dahulu tidak ada kebingungan di dalam menentukan siapa itu ahli sunnah wal jamaah. Saya kira akhir-akhir ini mungkin banyak orang-orang itu kebingungan siapa itu ahli sunnah wal jamaah, sampai ada sebuah seminar di TEDx-nya beberapa waktu tahun yang lalu untuk menjelaskan siapa itu ahli sunnah wal jamaah. Kata-kata ahl itu maknanya adalah sohib. Ahlul bait adalah sohibul bait, maknanya orang yang suka di rumah. Ahlul mal ay sohibul mal, orang yang mempunyai harta. Lah, sunnah itu apa? Sunnah, kita mengetahui di dalam definisi ilmu mustalah hadis, sunnah adalah perkataan, perbuatan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Aqwalur Rasul, af'alur Rasul, wa takriratur Rasul, itu adalah sunnah, itu adalah sunnah. Jadi ahli sunnah adalah orang yang suka dan menggunakan sunnah. Sebagian ulama itu mengkritik, kenapa kok ahli sunnah, kenapa kok tidak ahli Quran? Kok tidak ahli Quran, padahal konten derajatnya lebih tinggi daripada sunnah, karena hujiyatus sunnah, legitimasi sunnah diambil daripada Al-Quran. Kenapa kok madhab yang benar dinisbatkan kepada sunnah? Karena pada zaman dahulu, bahkan mungkin pada zaman sekarang, akan ada banyak orang-orang itu hanya mengambil Al-Quran saja, yang kita kenal dengan nama madhab Quraniyun. Quraniyun itu pokoknya tidak mengambil kecuali Al-Quran. Sunnah dia tidak mengambil. Ya, ini kata-kata ahli sunnah itu ada semacam isyarat bahwasanya jangankan Al-Quran, sunnah saja kami ambil. Jadi jangan kalian itu menuduh kami tidak mengambil Al-Quran, karena dalil yang lebih rendah derajatnya daripada Al-Quran, yaitu as-sunnah, kami ambil. Apalagi Al-Quran, jelas kami akan amplok semua, kami akan ambil semua. Kemudian apa itu al-jamaah? Al-jamaah itu di dalam segi bahasa maknanya adalah kelompok. Siapa orang yang sohibul jamaah, ahlul jamaah, yang selalu bersamaan dengan kelompok. Kelompok apa yang dimaksud ini? Para ulama mengatakan al-jamaah ini adalah para sahabat. Bahwasanya mazhab ahli sunnah wal jamaah maknanya adalah orang yang mengambil sunnah dan semua dalil-dalil yang dilegitimasi oleh syariat dan tidak membenci sahabat. Karena pada zaman dahulu ada kelompok yang kita tahu membenci para sahabat, yang dikatakan bahwasanya para sahabat itu semuanya murtad, semuanya keluar daripada Islam setelah Rasulullah SAW itu wafat, kecuali hanya beberapa orang saja, ada 5 atau 6 orang, yakni ratusan ribu sahabat itu semuanya murtad setelah Rasulullah SAW itu meninggal. Ahli sunnah tidak suka dan mereka banyak menolak akidah-akidah semacam ini untuk membedakan diri mereka bukan orang semacam itu. Mereka mengatakan bahwasanya kami ini adalah ahlul jamaah, kami ini adalah ahlu sahabat, kami suka kepada sahabat, kami ambil pendapat sahabat. Kalau kita lihat ahli sunnah wal jamaah ini adalah nama yang tampak akhir. Dia tidak nampak awal-awal. Ya, ini kalau Anda melihat di zaman abad pertama Hijriah, abad kedua Hijriah, itu belum nampak lagi nama ahli sunnah wal jamaah. Namanya dulu adalah al-musabbitah wal munazzihah, yang digawangi pada saat itu oleh Harith al-Muhasibi, al-Qalanisi, dan Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, yang pada saat itu adalah pejuang-pejuang Aswaja sebelum datangnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Dan namanya bukan ahli sunnah, tapi namanya munazzihah atau munazzihah atau musabbitah.
Kenapa? Karena mereka makna munazihah itu yang mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tak layak. Mutsabbitzah adalah yang mengisbatkan sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya kira itu adalah sesuatu yang normal, karena ahli sunnah adalah kelompok yang mayoritas. Kelompok mayoritas tidak perlu nama. Kelompok mayoritas. Yang perlu nama untuk membedakan adalah minoritas. Karena itu Anda akan melihat Khawarij perlu nama. Tampak nama Khawarij. Pada saat itu ahli sunnah masih belum ada lagi namanya. Kenapa? Mereka tidak perlu nama. Kami mayoritas kok. Tampaklah Khawarij yang menafikan dan keluar daripada hukum Sayyidina Ali. Kemudian yang mendukung Sayyidina Ali juga perlu nama. Namanya Syiah. Kemudian Mu'tazilah tampak. Mereka menjadikan nama mereka apa? Mu'tazilah. Kemudian Hasyawiyah tampak. Lah, setelah itu keadaan sedikit kacau. Akhirnya para ulama mengatakan kita perlu nama walaupun kita mayoritas, tapi kita perlu nama untuk membedakan akidah kita dengan akidah-akidah yang lain. Akhirnya mereka menamakan diri mereka apa namanya? Ahli sunnah wal jamaah sebagai tanda bahwasanya kalau Anda ingin akidah yang benar, maka carilah ahli sunnah wal jamaah. Secara spesifik akidah Asy'ariyah, Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi. Al-Imam dan Maturidi. Dan sejak zaman dahulu, jika dikatakan ahli sunnah wal jamaah, pasti adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kecuali akhir-akhir ini, yang sudah banyak ketidakjelasan dan serangan daripada medsos di mana-mana, akhirnya ahli sunnah wal jamaah ini dinisbatkan kepada golongan-golongan yang pada zaman dahulu dikenal dengan nama Mujassimah atau Hasyawiyah. Ketika dikatakan ahli sunnah, kami ini adalah salafus soleh, ahli sunnah, yakni orang yang mengatasnamakan mereka itu mazhabnya Ibn Taimiyah dan yang lain-lainnya. Itu dulu tidak dinamakan ahli sunnah. Ahli sunnah adalah yang memakai metodologi berpikirnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Bukan akidah ahli sunnah diciptakan oleh mereka berdua, tidak. Tapi andil kedua orang itu untuk menolong akidah ahli sunnah sangat besar. Seperti madhabu ahlil Madinah, qaulu ahlil Madinah, ijma'u ahlil Madinah, bukan khusus Imam Malik, bukan Imam Malik yang menciptakannya, tapi Imam Malik menolong dan membuat dalil-dalil untuk pendapat ini yang tidak dibuat oleh ulama-ulama setelahnya, karena andilnya Imam Malik di dalam menolong qaulu ahlil Madinah, ijma'u ahlil Madinah, sampai dinisbatkan bahwasanya ini adalah pendapatnya Imam Malik. Begitu pula ahli sunnah wal jamaah dinisbatkan kepada Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi bukan karena akidah ini diciptakan oleh mereka. Karena itu salah kalau ada orang itu mengatakan bahwasanya kalau akidah yang benar itu Asy'ari dan Maturidi, para sahabat itu akidahnya apa? Kan semacam itu kan. Para sahabat itu akidahnya apa? Loh, beda. Para sahabat akidahnya sama dengan akidahnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Lah kalau memang sama, kenapa kok dinisbatkan kepada sahabat? Kenapa kok tidak dinisbatkan kepada akidahnya para sahabat? Anda boleh nisbatkan kepada siapapun, tidak ada masalah. Anda mau nisbatkan kepada Imam kepada para sahabat. Dan ada lagi yang mengatakan kalau Anda ini mazhab Anda ini apa? Mazhab saya fikih Imam Syafi'i. Lah terus kenapa kok akidahnya bukan akidahnya Imam Syafi'i juga? Kok kenapa hanya ambil fikihnya? Loh, akidahnya Imam Syafi'i sama dengan akidahnya Imam Asy'ari. Tapi kenapa kok dinisbatkan kepada Imam Asy'ari? Karena andilnya Imam Asy'ari di dalam menolong akidah ahli sunnah jauh lebih besar daripada andilnya Imam Syafi'i. Memang semacam itu. Anda kalau membaca Bayanu Kadzibil Muftari, Anda akan melihat bagaimana totalitas Imam Asy'ari untuk menolong akidah ahli sunnah wal jamaah, mengarang kitab, ngoyak Mu'tazilah pada zamannya. Apa ngoyak itu? Mengejar Mu'tazilah pada zamannya. Jadi setiap ada majlis Mu'tazilah pasti Imam Asy'ari itu datang duduk kemudian tanya sampai syekhnya Mu'tazilah tidak bisa untuk menjawab, dan terus semacam itu sampai Imam Asy'ari ini tidak boleh untuk masuk majlis Mu'tazilah, dikatakan Asy'ari don't enter. Tidak boleh untuk masuk. Kenapa? Karena orang ini pasti membuat syekh-syekh kita ini kalang kabut.
Itulah kenapa khidmat Imam Asy'ari ini sangat besar sekali. Dulu Mu'tazilah mutabajih itu sombong, merasa dirinya hebat, didukung oleh kekuatan militer yang kuat pada saat itu. Tapi setelah adanya Imam Asy'ari, mereka itu malu untuk tampak. Kenapa? Karena semua dalilnya mereka dipatahkan oleh Imam Asy'ari. Tidak hanya sebatas itu, beliau juga mengarang kitab untuk menjelaskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Setelah beliau meninggal pun murid-murid beliau meneruskan perjuangan beliau. Begitu pula murid-muridnya terus sampai Imam Juwaini, sampai Imam Ghazali terus meneruskan perjuangan mereka sampai sekarang di Indonesia yang dipelopori oleh Mbah Hasyim Asy'ari, sampai murid-muridnya sampai sekarang semuanya mengambil faedah daripada Imam Asy'ari. Sebab itulah andil besarnya Imam Asy'ari kepada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, maka mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dinisbatkan kepada Imam Asy'ari, bukan karena Imam Asy'ari menciptakan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai ada orang itu salah paham. Kita ini akidah itu salaf itu bukan akidah. Salaf adalah fase zaman. Dia bukan akidah yang khas, fase zaman dia itu. Wallahu alam. Inilah makna akidah Ahli Sunnah, makna Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kenapa Ahli Sunnah itu namanya nampak akhir-akhir, dan kenapa Ahli Sunnah dinisbatkan kepada Imam Asy'ari, tidak dinisbatkan kepada imam-imam yang lain. Itu di Arab, di daerah Rusia sana ada sungai namanya Sungai Jihun. Sungai Jihun itu kira-kira sekarang itu di negara-negara yang banyak tantannya itu, Kazakhstan, Turkmenistan gitu-gitu tuh ada, Uzbekistan, ada semacam sungai. Itu namanya Sungai Jihun. Lah ulama-ulama di belakang sungai itu rata-rata orang-orang Ajam. Karena di dalam Islam itu dibedakan menjadi dua, al-Arabi wal Ajam. Arab dan non-Arab. Ajam itu yang non-Arab. Kita semua ini namanya apa? Non-Arab. Lah ulama-ulama non-Arab itu dikatakan di dalam istilah kitab namanya ulama'u mawaro an-nahr, di belakang kali. Bukan kali kalinya Semarang itu. Banjir kanal. Bukan ulama di belakang kali banjir kanal, tidak. Ada kali, ada sungai namanya apa? Sungai Jihun. Sungai Jihun itu rata-rata mereka itu Ajam dan madhabnya madhab Hanafiyah. Jadi mereka menjelaskan dan menolong akidah Ahli Sunnah dengan stylenya Al-Imam Abu Hanifah, yang pada saat itu Imam Abu Hanifah membuat kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Dan orang yang paling besar andilnya di dalam hal itu adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Dan mereka berdua tidak pernah berjumpa. Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi tidak pernah berjumpa. Tapi ketika beliau itu meninggal, dua orang ini meninggal, murid-muridnya, ulama-ulama setelahnya mengecek apa akidah ini, apakah beda atau sama. Setelah dicek ternyata semuanya sama, illa di dalam beberapa titik saja. Ada yang mengatakan 12 titik seperti Imam Ibn Kamal Basya, ada yang mengatakan 40, tapi semuanya itu perbedaan di dalam furu', bukan di dalam usul, bukan perbedaan yang berbahaya. Berbeda dengan perbedaan antara kita Ahli Sunnah wal Jamaah dan Mujassimah Ahli Sunnah wal Jamaah dan Syiah Ahli Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah. Perbedaannya usul. Selama perbedaannya usul, perlu nama yang berbeda. Selama perbedaannya bukan usul, tidak perlu nama yang berbeda. Karena itu Asy'ari dan Maturidi semuanya di bawah satu payung, Ahli Sunnah wal Jamaah. Anda boleh ambil yang mana-mana. Anda boleh ambil Asy'ari, Anda juga boleh ambil Maturidi. Dan pada zaman sekarang, kitab-kitab pada zaman sekarang hampir tidak membedakan antara Asy'ari dan Maturidi. Ya, ini kalau di dalam ilmu nahwu itu Asy'ari dan Maturidi ini seperti jar majrur dan dhorof. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Sama. Asy'ari dan Maturidi semacam itu. Inilah makna Ahli Sunnah wal Jamaah secara singkat, yakni daripada aspek penamaannya. Adapun daripada aspek akidahnya yang sudah kita pelajari di pondok-pondok, di kitab-kitab, itu semuanya berkaitan tentang sifat 20, sifat 13.
atau di dalam Aqidatul Awam sifat 50, semuanya adalah inti daripada ajaran Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Wallahu a'lam.